Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Sabrina Nabila dengan NIM 170601999 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi Cimahi. Kepada yang terhormat Profesor Joshua Sabandar, MA PhD selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Siti Ruqayyah MPD selaku dosen pembimbing 2. Berkat beliaulah, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Izinkan saya untuk memaparkan hasil daripada penelitian saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Nilai Tempat Bilangan pada Siswa Kelas 1 SD melalui Model Pembelajaran Realistik Mathematics Education. Adapun yang melatar belakangi dari judul tersebut, yang pertama adalah adanya wabah COVID-19 yang melanda sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran, yang dimana seperti biasanya tatap muka menjadi berbasis daring. Yang kedua, pentingnya pembelajaran nilai tempat bilangan karena materi tersebut merupakan langkah dasar pada pembelajaran matematika. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian Novita dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa siswa masih rendah dalam memahami konsep nilai tempat bilangan sehingga dapat menghambat terhadap perkembangan kemampuan matematikanya. Jadi masih rendahnya pemahaman siswa dalam pembelajaran materi nilai tempat bilangan. Dan yang keempat, peneliti memberikan solusi yaitu menggunakan model pembelajaran realistik Mathematics Education karena model pembelajaran tersebut dapat menuntut siswa untuk membangun pengetahuan dengan kemampuannya sendiri. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama yaitu skenario dan implementasi pembelajaran daring materi nilai tempat bilangan pada kelas 1 siswa SD melalui model pembelajaran realistik Mathematics Education. Yang kedua, respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring materi nilai tempat bilangan kelas 1 sekolah dasar melalui model pembelajaran realistik Mathematics Education. Dan yang ketiga, mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SD kelas 1 pada saat mengikuti pembelajaran daring dan menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan materi nilai tempat bilangan dengan menggunakan model pembelajaran realistik Mathematics Education. Dan yang keempat, ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring pada materi nilai tempat bilangan dengan menggunakan model pembelajaran realistik Mathematics Education. Adapun beberapa teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu mengenai pembelajaran daring. Menurut Mustafa dalam Fitriani et al. 2020 bahwa pembelajaran daring merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara terpisah antara aktivitas guru dan siswa. Karena dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah melalui media interaksi yang dibantu dengan jaringan internet. Yang kedua yaitu mengenai materi nilai tempat bilangan. Menurut Firmanawati dalam Yanti 2015 bahwa materi nilai tempat adalah sistem yang digunakan untuk memberikan nama suatu bilangan yang mempunyai tingkatan tergantung pada kedudukan angka. Nilai tempat bilangan juga merupakan suatu dasar yang dapat mengembangkan kemampuan dalam penjumlahan dan pengurangan. Adapun indikator yang digunakan yang pertama yaitu mengidentifikasi bilangan dua angka pada kumpulan benda konkret. Yang kedua, menjelaskan dan menyebutkan bilangan dua angka. Yang ketiga, menyebutkan bilangan dua angka pada suatu kumpulan objek. Dan yang keempat, membandingkan dua bilangan sampai dua angka. Adapun kajian teori yang ketiga yaitu mengenai model pembelajaran realistik Mathematics Education. Menurut Graffey Major dalam Ahmad tahun 2011 bahwa model pembelajaran realistik Mathematics Education merupakan salah satu model pembelajaran alternatif yang menuntut siswa untuk membangun pengetahuan dengan kemampuannya sendiri serta dapat merangsang siswa agar lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Adapun sintak model pembelajaran realistik Mathematics Education yang pertama adalah mengajukan masalah dunia nyata. Yang kedua, mengarahkan permasalahan ke dalam konsep matematika. Yang ketiga, menciptakan
menciptakan model simbolik secara informal untuk menerjemahkan masalah dunia nyata. Yang keempat, menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, mengembalikan solusi masalah matematika ke dalam dunia nyata. Adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan subjek yaitu siswa kelas 1 SD. Lokasinya di SDIT Insan Karima. Adapun instrumen penelitian yang saya gunakan yang pertama tes tertulis, yang kedua lembar observasi, yang ketiga angket skala sikap, dan yang keempat lembar wawancara. Adapun prosedur pengolahan yang saya gunakan yaitu menggunakan Microsoft Office Excel 2010. Berdasarkan hasil penelitian yang saya dapatkan di lapangan, yaitu yang pertama mengenai skenario dan implementasi. Skenario dan implementasi ini saya guna dalam mengukur keberhasilannya itu dari skenario implementasi pembelajaran saya menggunakan lembar observasi. Adapun hasil dari lembar observasi tersebut yaitu yang pertama, rata-rata hasil observasi guru mencapai 96% dengan kategori baik. Dan yang kedua, rata-rata hasil observasi siswa sebesar 94% dengan kategori baik juga. Dan dapat dilihat juga dari hasil tes tertulis, yaitu ada pretest dan posttest. Rata-rata hasil dari pretest dan posttest yaitu menghasilkan kriteria baik. Hasilnya yaitu pretest sebesar 72%. Dan dari posttest sebesar 86%. Dapat disimpulkan bahwa mengalami peningkatan setelah diterapkannya model pembelajaran realistic mathematics education dalam pembelajaran. Dan yang kedua yaitu mengenai respon guru dan siswa. Adapun hasil tersebut dapat dilihat dari hasil analisis angket guru dan siswa. Adapun hasil analisis angket respon guru yaitu sebesar 66% dengan interpretasi baik, dan hasil analisis angket respon siswa yaitu sebesar 75% dengan interpretasi baik juga. Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis angket atau skala sikap tersebut dapat menunjukkan bahwa respon guru dan siswa terhadap pembelajaran mengenai materi nilai tempat bilangan melalui model pembelajaran realistic mathematics education mendapatkan respon yang baik. Adapun kesulitan yang dialami siswa dalam pelaksanaan pembelajaran yang pertama itu terkendalanya dengan fasilitas seperti handphone yang bukan miliknya sendiri, yaitu milik orang tuanya yang tidak bebas waktu, serta gangguan jaringan. Yang kedua, kurangnya konsentrasi dan mudah bosan. Adapun kesulitan siswa dalam menyelesaikan tugas, yang pertama, kesulitan dalam memahami maksud dari soal. Yang kedua, kurangnya teliti dalam mengisi soal. Kendala-kendala yang dihadapi guru yang pertama adalah kurang stabilnya jaringan internet. Yang kedua, kurang kondusif dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, tidak dapat menyampaikan materi secara maksimal karena terbatas waktu dalam pembelajaran. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring terhadap materi nilai tempat bilangan melalui model pembelajaran realistic mathematics education berjalan dengan baik. Yang kedua, respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring mengenai materi nilai tempat bilangan menggunakan model pembelajaran realistic mathematics education mendapatkan respon yang baik juga. Yang ketiga, kesulitan yang dialami siswa pada saat pembelajaran daring mengenai materi nilai tempat bilangan melalui model pembelajaran realistic mathematics education adalah yang pertama yaitu fasilitasnya kurang memadai, kurang konsentrasi, kurang teliti, dan kurang memahami dalam maksud soal. Yang keempat, kendala yang dihadapi guru pada saat pembelajaran daring yang pertama itu kurang kondusifnya dalam pelaksanaan pembelajaran, terus adanya gangguan jaringan, dan waktu kurang efektif dan efisien karena kendala sinyal. Adapun saran
bagi siswa dan guru serta sekolah. Yang pertama, bagi guru dapat dijadikan model pembelajaran matematik Realistic Mathematics Education ini menjadi model pembelajaran alternatif sebagai upaya peningkatan pemahaman siswa pada materi nilai tempat bilangan khususnya dan bagi pembelajaran matematika pada umumnya. Bagi siswa dapat meningkatkan pemahaman materi nilai tempat bilangan dengan menggunakan model Realistic Mathematics Education ini dan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, bagi sekolah, diharapkan model pembelajaran Realistic Mathematics Education ini dapat diterapkan di sekolah dasar guna meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran matematika pada umumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang berkenan dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.